Saya akan menjelaskan dengan cara mudah untuk mengetahui apa itu blockchain. Blockchain itu adalah tempat buku digital yang menyimpan semua transaksi ya, terutama untuk transaksi di kripto, di mana kripto itu transaksinya adalah peer to peer, antara misalnya seseorang namanya Alice akan mengirim ke Bob. Jadi transaksinya itu antara orang dengan orang, misalnya Alice ke Bob. Jadi dia itu langsung, bersifat langsung. Berbeda dengan banknya. Kalau bank itu misalnya Alice mau ke Bob, dia melewati bank dulu ke perusahaan atau ke payment yang lain, misalnya Cbank atau Dana kayak gitu kan. Kemudian akan lanjut ke Bob. Ini bisa terjadi penyimpanan data yang sentralis. Artinya perusahaan tersebut, yaitu perusahaan seperti bank-bank konvensional, misalnya Bank BCA, Cbank, atau Mandiri, yaitu dia menyimpan semua data. Nah, inilah penyimpanan data itu bisa dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Hal itu yang seharusnya dihindari ya. Sehingga di masa depan sebaiknya itu untuk pengiriman transaksi seharusnya adalah peer to peer ya. Nah, saya akan memperlihatkan seperti apa ya bentuknya blockchain, sehingga konten-konten di sana, di luar sana kan banyak ngomongin blockchain tapi bentuknya kayak apa gitu. Supaya lebih jelas, saya sudah membuat wallet ya. Wallet ini saya buat memakai Stellar. Stellar itu blockchain layer 1 dan saya buat dalam bentuk aplikasi website, sehingga di sini ada public key, yaitu nomor rekening ya, kalau di sini disebutnya nomor rekening. Nah, kemudian di sini ada fitur yaitu copy nomor rekeningnya. Kemudian di sini ada link untuk masuk ke blockchainnya. Kita klik di sini. Jadi untuk pembelian Stellar sendiri, kalau di Indonesia itu memakai Indodax. Di Indodax sudah ada koneksi, atau kita mau kirim Stellarnya ke dompet buatan kita sendiri. Jadi teman-teman kalau mau buat dompet bisa seperti ini ya bentuknya ya, atau dompetnya bisa di custom. Yang penting informasi tentang public key dan lain sebagainya harus tertera, kayak seperti saldonya. Kalau mau di switch to IDR juga bisa, misalnya gitu ya, jadi rupiah. Kemudian mau kirim ke nomor rekening siapa gitu, atau ke public key, atau dikirim ke Indodax lagi juga bisa, kayak gitu juga harus dibuat fiturnya ya. Kemudian inilah blockchainnya, blockchain Stellar ya. Di sini kita bisa melihat transaksinya dari Indodax ke tempat saya ini, destination, tujuan, sejumlah 96 SLM atau Stellar ya. Kemudian ini 1 hari yang lalu, di tanggal 31 bulan Januari 2025, jamnya juga ada. Nah, inilah blockchain, semua transaksi bisa kita lihat di sini, sehingga ini bersifat transparan dan jumlah yang kita miliki berapa juga terlihat. Nah, kita kembali lagi, itulah blockchain ya. Jadi banyak konten kreator Indonesia yang bicara tentang blockchain, tapi mereka tidak memperlihatkan, sehingga kita mengetahui blockchain itu susah. Padahal seperti inilah bentuknya ya. Ada transaksi-transaksi keluar masuk, dimana keuntungan dari blockchain ini kita bisa transparan, bisa mengetahui balance kita gitu. Berbeda dengan bank konvensional seperti ini ya, itu pasti ada pihak ketiga yang memanfaatkan data kita, sehingga di sini pengolahan data di perusahaan itu, kalau
salah dimanfaatkan oleh oknum tertentu, pasti akan terjadi hal itu ya, potensial itu yang menyebabkan kerugian bagi semua orang. Makanya di masa depan pasti akan penggunaannya itu pasti akan menggunakan ini decentralized, yaitu pengiriman satu orang ke satu orang langsung tanpa melewati pihak ketiga seperti perusahaan swasta. Karena apa? Kalau bisa masuk ke perusahaan swasta itu kerugiannya ketika ada seseorang transaksinya ketahuan, maka akan dikelompokkan kelompok mana yang status paymentnya tinggi. Kalau status paymentnya tinggi berarti kelompok orang ini adalah kelompok orang yang ditargetkan untuk bisa membeli sesuatu, kayak nanti ditawarin kartu kredit, nanti ditawarin barang-barang dan lain sebagainya. Dan ini kalau masuknya ke perusahaan swasta, otomatis kan mata uangnya adalah rupiah, dan mata uang rupiah itu tentunya akan selalu turun. Kenapa bisa turun? Karena adanya perlawanan dengan negara lain, yaitu dolar yang mendominasi untuk selalu naik. Kenapa naik? Ya karena pemerintah di luar sana kan ada persaingan, ada konflik kepentingan antar negara. Selain konflik kepentingan antar negara, juga ada kepentingan individu, di mana di individu, maksudnya kalau di Indonesia ada korupsi dan lain sebagainya, itu juga akan menghambat ini ya, terjadinya penurunan rupiah. Sehingga di sini terjadilah suatu skema yang memunculkan mata uang kriptografi atau stellar. Kalau sekarang ada blockchain stellar. Ini adalah solusi dari semua permasalahan yang kompleks ya, dimulai dari adanya korupsi, adanya perusahaan swasta seperti ini ya, yang mendominasi untuk terjadinya pemanfaatan data ya, pemanfaatan data digital yang sangat tinggi, beresiko untuk terjadinya oknum-oknum yang akan memanfaatkan data ini ya. Ya, akhirnya akan terjadi sistem kapitalisme di mana seseorang yang miskin itu tidak akan naik derajatnya. Nah, kami akan memprediksikan bahwa di masa depan sistem transaksi pembayarannya itu akan, paymentnya secara global itu pasti akan masuk ke decentralized network memakai kriptografi. Dan seperti mata uang stellar SLM, stellar atau blockchain ini, keunggulannya adalah kita bisa bertransaksi secara global, di mana transaksinya itu langsungnya dari satu orang ke satu orang yang lain. Jadi ini disinilah ada terjadi transaksi global jika kita menggunakan kriptografi ya, seperti stellar seperti ini. Jadi pengirimannya itu cepat karena bisa diakses di mana saja di seluruh dunia. Nah, inilah masa depan transaksi di era globalisasi. Oke teman-teman, kalau teman-teman ingin melihat demo kita juga ada di sini ya. Apabila saya sudah membuat ya wallet ya. Kita coba tes dulu. Yang tadi jaringan mainnet, yang ini kita kalau mau mencoba jaringan testnet di sini, kita buat dulu namanya wallet. Nah, ini walletnya disimpan, di copy aja teman-teman, di copy kata kunci ini, jangan sampai hilang ya, soalnya ini adalah akses untuk masuk ke dompetnya, dan sebaiknya teman-teman simpan. Kami juga membuat aplikasi untuk menyimpan ini untuk dienkripsi